Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pertanian. Oke, next. Slide selanjutnya. Pertama-tama saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama Diko Agung Prayogo dengan NIM 23051214285. Yang kedua Adininda Wahyu dengan NIM 23051214293. Yang ketiga Cinta Istiqomah dengan NIM 23051214294. Yang keempat Noval Aditya Putra dengan NIM 23051214304. Yang kelima Alfata Rizky Ananda dengan NIM 23051214305. Yang keenam Davin Indra Prayoga dengan NIM 23051214311. Yang ketujuh Wahri Ramadiansyah dengan NIM 23051214320. Yang kedelapan Brilianti Diva dengan NIM 23051214324. Next. Teknologi informasi di bidang pertanian. Next. Manfaat teknologi informasi dalam bidang pertanian yaitu informasi bagi petani, meningkatkan komoditas pertanian, memudahkan untuk berkomunikasi, memudahkan dalam hal pemasaran hasil pertanian, dan dalam pertanian berskala besar, teknologi informasi sangat membantu dalam proses pembangunannya. Next. Oke, selanjutnya teknologi informasi terhadap produksi dan kualitas pertanian. Pertanian saat ini dan kedepannya dihadapkan dengan tantangan besar seperti perubahan iklim, pandemi, dan lain sebagainya. Selain dampak perubahan iklim, pertanian juga dihadapkan pada tantangan lain seperti lahan yang semakin sempit dan jumlah penduduk yang semakin besar, sehingga mengharuskan penggunaan teknologi yang smart. Contohnya smart farming. Next. Apa sih smart farming itu? Smart farming merupakan konsep manajemen pertanian yang menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian. Berbasis teknologi yang dapat membantu petani meningkatkan hasil panen secara kuantitas dan kualitas melalui teknologi pemindahan tanah, manajemen data, akses GPS, serta teknologi Internet of Things. Hal ini belum mas. Hal ini dilakukan agar produksi terus meningkat dengan kualitas yang tinggi, serta dioptimalisasi penggunaan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. Smart farming ini perlu dikembangkan di Indonesia, gunanya untuk meningkatkan efisiensi sumber daya alam, air, dan kelestarian lingkungan. Meningkatkan sumber daya manusia dengan memanfaatkan mesin pertanian dan teknologi, serta untuk menarik minat generasi muda terjun di dunia pertanian. Kunci utama smart farming ini adalah data yang terukur berdasarkan sensor yang ada di lahan dan yang mengcover lahan pertanian meliputi identifikasi lahan, cuaca atau iklim, identifikasi tanaman di setiap lokasi, kondisi tanah, pupuk, benih, pestisida, panen, kerusakan hasil panen, jumlah produksi hingga pemasaran. Dan sensor yang ada diharapkan dapat memberikan informasi terkait kondisi lahan dan tanaman secara real time, sehingga dapat memberikan rekomendasi pemupukan, irigasi, insektisida, atau jadwal panen. Oke, next. Dalam pelaksanaannya, smart farming ini melibatkan 6 teknologi, diantaranya yang pertama ada teknologi penginderaan. Teknologi sensor cerdas digunakan untuk mengetahui kandungan tanah yang sesungguhnya, mulai dari kelembapan, kandungan air, dan manajemen suhu. Semua terintegrasi dengan teknologi Internet of Things atau IoT, yang memungkinkan petani dapat memantau kondisi lahan tanpa harus pergi langsung ke lahan. Next. Selanjutnya yakni software application. Aplikasi ini dapat mempermudah mengolah data dan informasi yang dihasilkan dari alat sensor cerdas.
Fungsinya sebagai antarmuka bagi petani agar data tersebut lebih mudah dibaca dan dipahami. Yang ketiga yakni teknologi komunikasi. Perangkat telekomunikasi seluler dapat digunakan untuk mengirimkan informasi terkait kondisi lahan pertanian dan sebagai pengingat aktivitas pertanian. Baik, selanjutnya teknologi yang digunakan untuk menerapkan smart farming yakni teknologi GPS. Seperti yang digunakan untuk pemetaan lahan, GPS menerima sinyal satelit yang mengorbit ke bumi kemudian digunakan sebagai alat-alat navigasi pertanian. Dari mengetahui lokasi lahan yang sudah atau belum dipupuk hingga mengetahui produktivitas suatu lahan. Selanjutnya, perangkat keras membantu pekerjaan otomatis seperti robot atau drone pada gambar tersebut. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sarana produksi. Selanjutnya adalah data analis. Semua data on-farm akan dianalisa secara menyeluruh oleh sistem aplikasi dan digunakan sebagai acuan untuk pengambilan suatu keputusan dan prediksi pertanian ke depan. Hasil dari analisa juga dapat digunakan oleh petani untuk mendapatkan solusi dengan budidaya pertanian. Terima kasih. Baik, selanjutnya teknologi informasi terhadap komunikasi antara petani dan pihak terkait dalam pertanian. Dan tahun 1995, pemanfaatan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pemanfaatan dengan estimasi satu faktor dan pemanfaatan dengan estimasi dua faktor. Berikut adalah manfaatnya. Next. Nah, yang pertama, menjadikan pekerjaan lebih mudah mempelajari dan mengoperasikan suatu teknologi dalam mengerjakan pekerjaan yang diinginkan oleh seorang dan dapat memberikan keterampilan agar pekerjaannya lebih mudah. Selanjutnya, menambah produktivitas. Merupakan sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa kehidupan seseorang akan bertambah atau meningkatkan produktivitasnya dalam suatu kegiatan-kegiatan yang dimilikinya agar menjadi lebih baik. Teknologi informasi dalam pemasaran hasil pertanian. Pemanfaatan teknologi komunikasi untuk pemasaran produk pertanian dapat memberikan data untuk base data, evaluasi, serta memprediksi masa depan untuk membuat keputusan yang lebih akurat. Penerapan sistem informasi di bidang pertanian, penerapan teknologi informasi dan komunikasi melalui gawai, jaringan, jasa, dan aplikasi di bidang pertanian bertujuan untuk membantu para pelaku sektor pertanian dalam mengambil keputusan dan manfaat sumber daya. Teknologi pertanian yang sudah digunakan di Indonesia. Contohnya transplanter. Teknologi pertanian transplanter direkomendasikan oleh Lidbek, peneliti dan pengembang Kementerian Pertanian untuk memberikan jarak yang pas antara padi yang ditanam. Konsep teknologi pertanian ini menganut sistem Jajar Regowo dari Jawa Timur. Dalam proses penanaman padi, transplanter dipercaya bisa meningkatkan produksi padi hingga 30%. Jarak yang tepat antar padi lebih memudahkan petani dalam hal perawatan. Harga satu unit mesin transplanter ini sekitar 75 juta. Tapi Anda tidak perlu khawatir karena pemerintah akan memberikan bantuan mesin ini kepada para petani. Ketika digunakan untuk menanam padi, mesin ini tidak akan tenggelam di lumpur sawah karena sudah dilengkapi dengan pengapung. Meski begitu, transplanter dirancang dengan berat seringan mungkin agar tidak menyulitkan petani. Kedua,
Indo Combine Harvester. Dengan menggunakan teknologi pertanian Indo Combine Harvester, petani akan dimudahkan dalam urusan panen padi, mulai dari pemotongan, pengangkutan, perontokan, pembersihan, sortasi, hingga pengantongan. Dengan Indo Combine Harvester, Anda tidak lagi membutuhkan banyak orang untuk memanen padi, karena satu mesin ini hanya butuh 3 orang saja. Dengan kapasitas kerja 4-6 jam per hektar, teknologi ini akan semakin baik performanya jika digunakan pada lahan yang basah. Indo Combine Transplanter memiliki gaya tekanan ke permukaan tanah 0,13 kg per cm, meski memperkecil kemungkinan bagi mesin untuk terperosok dalam tanah. Hebatnya lagi, teknologi pertanian ini mampu menghasilkan gabah dengan tingkat kebersihan 99,5%. Selain itu, yang ketiga, mesin pemilah bibit unggul. Bibit unggul akan menghasilkan tanaman yang dengan kualitas yang baik pula. Jika dulunya petani tidak bisa menentukan bibit mana yang akan menghasilkan tumbuhan terbaik, kini dengan teknologi pertanian, hal tersebut bisa diketahui. Penggunaan mesin pemilah bibit unggul ini banyak digunakan oleh perusahaan penyedia bibit. Misalnya saja pemilahan bibit jagung hibrida. Bibit jagung ini memiliki kualitas yang terbaik. Tanaman yang dihasilkan akan memiliki kualitas tinggi dan unggul, dan biji jagung akan semakin banyak. Dengan adanya mesin pemilah bibit unggul, tentu Anda sebagai petani tidak perlu lagi khawatir untuk menanam bibit dengan kondisi yang buruk. Yang keempat, alat pengering kedelai. Teknologi pertanian ini sangat membantu Anda untuk mencegah penurunan kualitas kedelai akibat proses pengeringan yang terlambat. Dengan alat pengering ini, proses pengeringan kedelai yang biasanya berlangsung selama 8 hari bisa dipersingkat menjadi 1 hari saja. Tak hanya itu, mesin ini juga akan meningkatkan daya tumbuh benih kedelai hingga 90,3%. Dan yang kelima, instalasi pengolahan air limbah. Limbah ternak seringnya tidak dikelola dengan baik oleh para petani. Padahal limbah ternak ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Daripada mencemari lingkungan, lebih baik limbah ini digunakan untuk sebagai pupuk organik. Jika tidak memiliki banyak waktu untuk mengolah sendiri limbah menjadi pupuk, ada instalasi yang memiliki banyak waktu ada instalasi pengolahan limbah. Dengan menggunakan instalasi pengolahan limbah ini, barang yang awalnya tidak bermanfaat bisa dijadikan pupuk atau biogas. Dan masih banyak lagi teknologi yang ada di Indonesia ini. Next. Kesimpulannya, dalam beberapa dekade terakhir, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah landscape pertanian secara revolusioner. Petani yang sebelumnya bergantung pada pengalaman turun-temurun kini dapat mengakses informasi, analisa, dan panduan yang lebih canggih untuk mengelola usaha mereka. Dengan waktu yang lebih efisien dan juga kualitas dan kuantitas yang lebih unggul. Aplikasi mobile, sensor, big data, dan konektivitas online telah menjadi alat penting dalam menjawab tantangan pertanian modern. Dengan demikian, teknologi informasi bukanlah akhir dari perjalanan pertanian, tetapi merupakan awal menuju masa depan yang lebih cerah. Pertanian yang berkelanjutan, produktif, dan inklusif adalah tujuan yang dapat dicapai melalui kolaborasi dan pemanfaatan teknologi dengan bijak. Untuk itu, itulah yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.